Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya. Di siang hari ini saya bisa kembali lagi hadir di channel Salira TV. Sekarang tanggal 2 bulan Desember tahun 2020. Saya akan membawakan judulnya itu, saya buka dulu ya foldernya. Jadi judul videonya sama dengan foldernya. Nah, akan saya buka dulu ya. Adanya di D, kemudian di sementara kalau tidak salah. Nah, ini dia. Nah, yang ini nih. Sebentar ya, saya cek dulu ini apa kata-katanya. Panduan lengkap UAS THE The Take Home Exam UT Universitas Terbuka. Oke, saya buka ya. Saya buka foldernya. Nah, ini. Jadi ini adalah saya dapat dari suatu grup di WhatsApp ya. Kita akan cek dulu readme-nya ya, file readme-nya ya. Nah, gini. Saya akan baca ya. Membaca saja, ini bukan tulisan saya, ini tulisan dari grup ya. Semoga bermanfaat gitu. Saya rasa ini tidak ada hal-hal yang yang sensitif ya, jadi saya baca saja ya. Ini adalah hal umum. Kegiatan UAS THE akan dilaksanakan 3 hari lagi. Oh, ini berbicaranya itu ya. Oh, sekarang tanggal 2 kan, berarti 3 hari lagi ya, 3 hari lagi ya. 3 hari lagi, yaitu mulainya itu tanggal 5 Desember tahun 2020. Berikut informasi menjelang UAS. Nah, ini teman-teman Universitas Terbuka yang harus diperhatikan ya. Tuton sudah berakhir, ya kan? Kita sudah tahu sama-sama bahwa Tuton telah berakhir. Maka nilai Tuton itu harus dicek secara berkala. Bila muncul angka 0, maka segera kirim pesan ke tutor. Bila tidak ada respon dari tutor, maka adukan ke UT Pusat. Gitu ya. Teman-teman dicek, teman-teman di e-learningnya ya, dicek apakah nilai dari teman-teman sudah muncul semuanya atau ada yang kosong. Kalau yang kosong di Tuton kemarin, segera komunikasi dengan tutor. Kalau mentok, misalkan tutornya nggak ngerespon ya, bisa langsung ke UT Pusat saja, bisa ngebel langsung gitu kan, ke Halo UT. Kalau saran saya sih mending ngebel aja ya, karena responnya lebih cepat ya daripada misalkan bikin tiket ya. Pengalaman saya bikin tiket lumayan sih agak lama ya. Itu pengalaman saya, nggak tahu pengalaman teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hal-hal penting, saya sarankan langsung saja ke nomor teleponnya supaya responnya cepat. Kalau lewat tiket ya, tiket tulisan lumayan agak lama ya, jadi si proses responnya itu menurut saya, karena saya mengalami sendiri beberapa mengirim tiket di Halo UT gitu ya. Bukan ya begitulah, saya ngomong apa adanya ya, bicara apa adanya. Ketika saya mengirim tiket beberapa kali di Halo UT, ternyata memang agak lama ya responnya gitu. Jadi kalau misalkan hal-hal penting, teman-teman langsung saja ke nomor teleponnya, di sana ada ya. Kemudian masa unduh KTPU, singkatan dari kartu tanda peserta ujian, peserta UAS kalau di sini ya, peserta ujian, kartu tanda peserta UAS. Kalau kemarin saya menyebutnya kartu tanda peserta ujian, itu tinggal 2 hari lagi. Karena mencetak KTPU itu batasnya sampai tanggal 4 Desember. Jadi kalau misalkan sudah lewat tanggal 4, itu tidak aktif KTPU-nya. Jadi segera dicetak gitu ya kartunya. Lokasinya ada di sini, di sia.ut.ac.id. Nah, yang ini teman-teman ya, yang inilah. Nanti akan coba saya sisipkan di deskripsi ya, mudah-mudahan. Tapi enggak saya sisipkan di deskripsi. Teman-teman dilihat aja nih, ini alamatnya ya. Nomor 3, akses ke halaman web UAS THE saat ini belum bisa. Jadi belum bisa ke the.ut.ac.id, belum bisa ya.
Tapi catat aja ini ya, alamatnya ini ya, thaeut.ac.id. PIN pengaman tersedia pada unggah BJU UASDE. Oh gitu. Jadi ketika masuk ketika akan mengunggah BJU ya, itu ada kode pengaman nih. Jadi supaya meminimalkan dari disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Terus persiapkan cover BJU. Cover BJU itu nanti deh ada contohnya ya. Nanti yang jelas saya bicara dulu ini. Persiapkan cover BJU, surat pernyataan, dan lembar jawaban. Nanti akan saya tunjukkan mana cover BJU, mana surat pernyataan, mana lembar jawaban. Bisa diakses di link berikut. Nah, ini linknya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ingin data ini, teman-teman, nanti dulu. Teman-teman bisa kontak ke WhatsApp saya ya. Nanti saya akan tunjukkan WhatsApp saya. Semua materi UASDE dapat di-download pada link ini. Nah, perubahan jadwal UASDE untuk hari Rabu tanggal 9 bulan Desember pindah ke Kamis tanggal 17. Karena kan ada pilkada ya. Bagi yang memiliki jadwal tersebut silahkan cetak ulang KTPU. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin ada jadwal UAS ulangan pada tanggal 9 itu akan berubah. Jadi tidak ada tanggal 9. Ujian itu tidak ada tanggal 9. Karena tanggal 9 ada pilkada ya. Dapat diakses pada link ini nih, SIA UTACED KTPU. Nah, yang tadi ya. Selamat belajar katanya. Selamat belajar mempersiapkan UAS. Semoga bermanfaat. Ini nih nomor WhatsApp saya 085353994262. Jadi teman-teman kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh ke sini ya. Kalau misalkan ada teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan gitu. Kita lanjut. Ini baru pembukaan ya. Jadi ada beberapa materi di dalam itu, di dalam saya dapatnya dari link ini ya. Jadi lumayan banyak dokumennya itu 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 file ya. Sementara saya akan pause dulu, ada hal-hal yang akan saya kerjakan sebentar ya teman-teman ya. Akan saya pause dulu video ini sebentar kok ya. Saya pause dulu, mana nih? Saya pause dulu sebentar ya. Oke teman-teman, dilanjut ya. Saya cek dulu apakah ngerekam lagi. Oh ya, sudah ngerekam. Tadi ada ada halangan ya. Kita lanjut. Jadi file ini akan saya bahas, ada beberapa file ya. Misalkan yang ini dulu deh. Nah, ini frekuensi ask question. Isinya apa? Ya, kita akan buka, open with-nya Chrome saja. Ini apa sih? Saya juga ini baru lihat teman-teman. Wah, banyak. Banyak. Kalau ini enggak deh. Enggak saya baca, banyak sekali ini teman-teman. Wah, ini isi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Banyak sekali ini. Tapi kayaknya penting juga ya. Ini seru nih. Ini dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Iya. Baca aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Baca aja deh. Ini kan silahkan kemukakan pertanyaan Anda di bagian ini, respon jawaban katanya. Oke. Saya mau bertanya, apakah cover BJU dan surat pernyataan boleh di-print sebelum UAS dilaksanakan? Saya dapat info bahwa cover BJU dan surat pernyataan tidak boleh di-print duluan, tapi saya juga dapat info dari mahasiswa lain bahwa boleh di-print duluan. Jadi yang mana yang benar ya? Cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik boleh di-print terlebih dahulu dan diisi data mahasiswa agar nanti saat UASDE mahasiswa tidak kehilangan waktu memproses BJU dan bisa fokus mengerjakan soal-soal UASDE. Nah, udah. Lanjut. Penting-penting ya. Teman-teman, sayang kalau dilewatkan. Oke, lanjut. Bagus. Namanya ini nama ya? Kok ada Bagus katanya? Oh, ini namanya Kang Bagus mungkin. Maaf, izin bertanya, untuk upload file jawaban itu terdiri dari hanya jawaban saja atau ada file lain seperti file kejujuran ya, Kak? Mohon infonya, terima kasih, saya kurang paham di situ. Nah, jawabannya,
Urutan kertas yang harus dikirim ke aplikasi adalah 1 lembar cover buku jawaban, ya. Lembar covernya ya, lembar cover BJU yang pertama, yang kedua lembar surat pernyataan kejujuran akademik, dan 3 lembar jawaban mahasiswa. Jadi begitu teman-teman, jadi urutannya itu halaman 1 gitu kan, halaman 1 adalah cover BJU, nah halaman 1 cover BJU, halaman 2-nya surat pernyataan kejujuran, halaman 3-nya itu lembar jawaban mahasiswa, itu dalam satu file PDF. Jadi yang dikirimnya satu file PDF, isinya 3 hal tersebut. Yang halaman 1 adalah lembar cover buku jawaban ujian, yang halaman 2 adalah lembar surat pernyataan kejujuran akademik, yang halaman 3 dan seterusnya, karena kan nanti ngejawabnya boleh jadi tidak satu halaman nih. Yang halaman 3 dan seterusnya itu lembar jawaban mahasiswa. Jadi itu digabung dalam satu file, formatnya PDF. Cara mengerjakannya kalau menurut saya ya, dikarenakan saya kemarin uji coba juga untuk membuat file-file ulasan begitu. Jadi kita siapin aja gitu, siapin lembar kosong lembar untuk setiap mata kuliah. Misalnya kita punya ada 7 mata kuliah nih yang akan diujikan. Nah, kita kan harus mempersiapkan 7 file Microsoft Word gitu. Misalkan yang pertama untuk mata kuliah 1, mata kuliah 2 sampai 7. Nah, setiap file itu dari sekarang boleh dipersiapkan. Halaman 1 kita edit untuk cover BJU, kemudian halaman 2 kita edit juga untuk lembar surat pernyataan, diisi juga covernya, diisi BJU surat pernyataan diisi, itu kan ada formatnya. Nanti saya akan tunjukkan ya contohnya. Jadi isi dari sekarang gitu, dari mulai nama mata kuliah, kode mata kuliah, sampai dengan tanda tangan diisi, supaya nanti pas saatnya tiba kita tinggal mengerjakan halaman 3, yaitu ngejawab soal-soal ujian gitu. Atau untuk tanda tangan bisa dengan kita difoto, si tanda tangan kita itu difoto ya kan, kemudian dikirim ke laptop kita kalau saya sih. Tapi kalau teman-teman ada juga dengan aplikasi, tapi saya tidak menggunakan aplikasi itu, bagaimana masing-masing saja ya. Kalau saya tidak dengan aplikasi, kalau saya yaitu saya tanda tangan saya dipoto, kemudian si hasil foto itu dikirim ke laptop, dari laptop itu diedit dengan Photoshop. Di Photoshop saya transparankan gitu kan, dikecilin ukurannya, karena kalau nggak dikecilin itu gede banget tanda tangan kita nanti. Jadi di Photoshop lah nanti diaturnya, dieditnya, jangan sampai nanti kegedean ukuran file fotonya. Kalau kegedean nanti lebih dari 2 mega, nanti tidak muat file PDF-nya, ditolak terus oleh UT, karena file PDF yang nanti dikirim ke UT tidak boleh 2 mega. Jadi harus diedit dulu di Photoshop. Kalau misalkan teman-teman kebingungan bagaimana ngedit Photoshop, bisa belajar bersama saya bagaimana cara ngeditnya di Photoshop gitu. Tinggal kontak saya saja. Kontak saya yang tadi aja, yang di WhatsApp ya. Lanjut, panjang banget saya menerangkan nomor ini ya. Nomor ini untuk file yang diupload setelah download soal apa aja ya. Urutan kertas yang harus dikirim ke aplikasi adalah lembar cover buku jawaban BJU, lembar surat pernyataan kejujuran akademik, dan lembar jawaban mahasiswa gitu. Jadi satu file ya. Jadwal pembagian sesi tab dan lokasi tab pada tanggal 10 Desember 2020. Kapan kepastiannya ya? Oh, ini tab ya. Saya belum tab nih. Ya udah baca saya. Jadwal tab tidak muncul di KTPU. Jadwal tab dan lokasi tab sudah tersedia di UPBJJ masing-masing. Pengumuman jadwal dan lokasi tab sebelum pelaksanaan tab, silahkan cek website UPBJJ. Jadi kalau urusan tab, hubungi saja UPBJJ setempat ya. Untuk mengunggah jadwal jawaban, maksudnya untuk mengunggah jawaban selain jawaban dan apalagi, gimana ya?
Yaudah, nggak apa-apa. Begitu emang begitu pertanyaannya. Urutan file yang harus dikirim ke aplikasi adalah lembar cover buku jawaban ujian BJU, lembar surat penyataan kejujuran akademik, dan lembar jawaban mahasiswa. Ini diulang-ulang ya dari tadi ya. Ada juga di atas. Apakah boleh tanda tangan pada lembar pernyataan dan BJU ditandatangani tanpa dicetak dahulu kertasnya? Nah, jawabannya boleh. Silahkan gunakan gambar tanda tangan Anda dan tempelkan inset ke dalam kotak tanda tangan. Setelah itu diubah menjadi file PDF. Jadi gini, ini persis seperti yang saya terangkan tadi di muka ya. Jadi kita itu ya, kalau untuk hal tanda tangan nih teman-teman, tanda tangan kita difoto dulu ya, difoto dulu di kertas ya. Kertasnya kertas yang putih banget, jangan yang hitam. Nanti sulit ditransparankannya. Jadi yang putih. Jadi motonya di tempat yang terang ya, harus putih si tanda tangan kita itu, si kertasnya ya. Setelah dipoto dikirim ke laptop, di laptop diedit oleh Photoshop, di Photoshop diedit, dikecilin tanda tangannya, jangan kegedean ya. Karena bawaan dari HP itu kegedean, sekitar 4 mega. Tanda tangan itu sekitar 4 mega, foto itu sekitar 4 mega untuk zaman sekarang. Jadi ya dikecilin pixelnya, ukuran pixelnya di Photoshop ya. Sama di Photoshop itu ditransparankan supaya enak dilihat. Kalau misalkan teman-teman kesulitan dalam hal itu, bisa belajar bersama saya ya. Nanti akan saya pandu bagaimana tips panduan cara untuk mentransparankan foto di Photoshop ya. Asal teman-teman punya Photoshopnya di laptop teman-teman, nanti kita belajar ya. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Teman-teman bisa kontak WA saya di atas. Oke, kemudian Pak, Kak, saya mau tanya, untuk menulis jawaban dari soal D apabila kita tulis tangan itu apakah ada seperti lembar jawaban khusus dari UT? Pak, Kak mau tanya, untuk menulis jawaban dari soal D apabila kita tulis tangan apakah ada seperti lembar jawaban khusus dari UT atau bebas tulis di buku ataupun di kertas HPS, folio? Oh ya, kertas untuk menulis jawaban terserah mahasiswa. Jadi kalau misalkan yang tulis tangan ya, kalau saya sih nggak ditulis tangan, tapi saya akan diketik. Jika tulis tangan akan lebih baik menggunakan kertas bergaris, karena akan lebih rapi. Dah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, untuk pengerjaan UAS nanti harus ditulis tangan atau boleh diketik ya Kak? Apabila harus ditulis tangan menggunakan kertas HPS bisa, atau dengan menggunakan folio bergaris Kak? Bagaimana? Terima kasih. Kertas untuk menulis jawaban terserah mahasiswa. Oh, ini sama dengan yang atas ya. Jika ditulis tangan akan lebih baik menggunakan kertas bergaris karena akan lebih rapi. Jawaban boleh ditulis tangan dan boleh diketik. Dah. Mohon maaf. 1,5 itu apa ya maksudnya? Kan di sebelahnya tanggal. Mohon maaf, kurang paham. 1.5 merupakan kode jam ujian. Artinya hari pertama jam kelima. Gitu ya. Hari pertama ya. Kode ini berlaku untuk ujian normal. Untuk saat ini artinya minggu pertama hari kelima. Oh gitu. Itu dulu memang begitu teman-teman. 1.5 itu adalah hari pertama jam kelima. Jadi kalau kemarin-kemarin UAS itu kan 2 hari, Sabtu dan Minggu. Itu ada 1.5, 2.5, 1.1, 1.2. 1.5 itu satu yang di depannya itu adalah hari pertama, berarti hari Sabtu kan kalau zaman dulu. 5-nya jam kelima, berarti jam kelima itu dimulai misalkan pukul 8 nih, pukul 8 pagi misalkan ya, UASnya pukul 8 pagi kalau misalkan zaman dulu. Berarti kalau misalkan jam kelima 8 9 kedua kan 9 10 11 12, berarti jam 12 siang jam kelima itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang yang katanya
Untuk sekarang yang de itu artinya itu satunya itu adalah minggu pertama. Jadi satunya itu minggu pertama. Kemudian limanya itu hari kelima. Oh gitu ya. Kan dalam satu minggu itu ada 7 hari. Itu berarti limanya itu hari kelima. Hari kelima itu berarti nggak tahu nih. Ini awalnya Senin atau Minggu ya. Awal harinya gitu. Itu kan hari kelima itu patokannya apa? Bisa saja patokannya misalkan Senin ya. Kalau Senin nih, Senin kan hari pertama nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti Jumat ini jatuhnya berarti hari Jumat ya kan? Minggu pertama hari Jumat di minggu tersebut. Itu artinya ya teman-teman ya. Kalau misalkan patokan awal minggu, awal hari dalam minggu itu adalah hari Senin. Berarti hari Jumat ini minggu pertama hari kelima ya. Hari Jumat gitu. Apakah de ini efektif untuk kita yang masih bekerja di kala pandemi ini, sedangkan untuk intensitas pekerjaan kantor yang di rumah masih teramat tinggi? Terima kasih. Menurut saya sih sangat efektif banget. Menurut saya belum membacakan jawabannya. Sangat efektif banget. Ini benar-benar sangat nyaman untuk mahasiswa UT. Bahkan saya itu ingin ya ke depannya itu seperti begini lagi, karena lebih nyaman loh teman-teman, lebih nyaman loh. Lebih nyaman, lebih santuy ke kita. Benar. Itu menurut saya ya. Silahkan saja teman-teman berpikir sendiri, menganalisa sendiri. Tapi menurut saya setelah dibanding-banding dengan sistem UAS yang kemarin, walaupun saya UAS saya baru sekarang, yaitu saya kan semester 1 jadi belum pernah UAS. Tapi saya kan menyimak itu katanya UAS kemarin-kemarin begini-begini dari hal membaca kan. Setelah saya simpulkan dengan logika saya, ternyata wah iya ya. Yang sistem de ini lebih nyaman ke mahasiswa loh, lebih santuy teman-teman. Gitu saja. Ini jawabannya begini, UAS de sudah dipertimbangkan dengan berbagai pihak untuk melindungi mahasiswa dari penyebaran COVID. Mahasiswa bisa mengatur waktu agar bisa mengerjakan ujian dengan baik. Itu ya jawabannya itu. Datar ya jawabannya ya. Oke. Apakah dalam sesi download memerlukan jangka waktu yang lama? Apakah ujiannya berbasis online atau lebih kepada tugas? Ya. Naskah soal berukuran sangat kecil. Waktu download tidak lebih dari 10 detik. Ujian menggunakan aplikasi online yang harus diakses menggunakan internet. Dah, gitu jawabannya. Saya ingin bertanya, di file jawaban UAS itu nanti apakah tanda tangan kita dicantumkan? Bukan ya, bukan di file jawaban. Kalau menurut saya sih, itu tanda tangan itu kan di dua data, yaitu cover dan surat pernyataan ya kan. Tanda tangan kita itu di jawaban UAS tidak. Nah, ini dijawabnya begini. Urutan lembar yang harus dikirim ke aplikasi adalah lembar cover buku jawaban ujian BJU, lembar surat pernyataan kejujuran akademik, dan lembar jawaban mahasiswa. Lembar pertama dan kedua harus ditandatangani mahasiswa. Jadi yang harus ditandatangani itu adalah halaman 1 yaitu cover BJU dan halaman 2 yaitu lembar surat pernyataan kejujuran akademik mahasiswa. Itu yang harus ditandatangan. Sedangkan halaman 3 yaitu jawaban UAS kita tidak perlu ditandatangan ya. Begitu ya maksudnya ya. Saya hanya membacakan dan menjelaskan saja. Saya mau bertanya, jika saya telah update BJU apa boleh di tanggal 9? Gimana ya? Saya mau bertanya, jika saya telah update BJU, apa boleh di tanggal 9? Unggah BJU dibatasi paling cepat 3 jam dan paling lambat 6 jam setelah naskah soal diunduh. Bukan tanggal ya. Bukan tanggal, di jam mungkin ya. Saya mau bertanya, jika saya telah update BJU, apa boleh di tanggal 9 ditinggal apa ya? Yang jelas begini, saya juga bingung nih.
Yang jelas begini teman-teman, itu setiap kali kita mengambil soal ujian, misalkan kita nih, misal kita ngambil soal ujian pukul 6 pagi hari ya, pukul 6 pagi, pas jam 6 pagi gitu. Kita ngambil soal ujian nih di THE.UT.AC.ID nanti itu. Nah, ketika kita selesai mengambil soal ujian, maka waktu itu akan berputar ya, bukan berputar. Waktu itu terus berjalan. Jadi nanti itu ada counternya, ada counter sampai ke deadline ya, sampai ke tanggal yang tidak diperbolehkan gitu. Misalkan jam 6 nih, jam 6 pagi kita download si soalnya, maka berjalan waktu. Nah, kita kan kerjakan tuh jam 6 pagi itu, setelah di-download si soal kita kerjakan kan materinya. Nah, kita itu boleh untuk mengirim hasil jawaban kita minimal 3 jam setelah download soal. Tadi kan download soalnya jam 6 pagi hari, berarti minimal bisa kirim lagi ke UT itu jam 9 pagi. Jadi tidak bisa sebelum jam 9 pagi. Misalkan kita pinter nih, cerdas, itu bisa dikerjakan hanya 1 jam. Jadi jam 7 itu sudah kelar. Nah, itu jam 7 itu nggak bisa kita kirim ke UT karena baru 1 jam. Jadi harus nunggu sampai jam 9 karena UT di peraturan UT-nya minimal setelah 3 jam ya. Setelah 3 jam sejak soal di-download ya. Itu kalau kita ngedownload soalnya jam 6 pagi pas. Jadi harus dikirim ke UT-nya, boleh bisa dikirim ke UT-nya jam 9 pagi ya. Kalau kurang dari jam 9 pagi tidak bisa ya. 3 jam kan minimal, dan maksimal 6 jam teman-teman. Misalkan tadi kan dicontohkan download soalnya pukul 6. Nah, maksimal itu sampai dengan pukul 12 itu sudah dikirim ke UT. Kalau misalkan lebih dari pukul 12, itu kan dari pukul 6 sampai pukul 12 kan 6 jam. Itu nggak bisa. Itu nanti mentok dan teman-teman yang rugi. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Contoh misalkan teman-teman leha-leha nih, dibiarin dulu jam 10 belum dikirim, jam 11 belum dikirim, hati-hati nanti boleh jadi jam 11 error. Ya kan, coba kalau misalkan gitu, teman-teman yang rugi. Jadi ya secermat mungkin dari sekarang itu diatur waktu itu secepat mungkin lah, sebaik mungkin. Jangan sampai di leha-leha itu udah 6 jam, lumayan panjang teman-teman waktunya. Misalkan jam 6 pagi di download itu maksimal pukul 12 itu sudah dikirim, lewat jam 12 siang itu tidak bisa ya, karena udah lewat 6 jam. Jangan di akhir-akhir teman-teman, nanti kan kita nggak tahu itu apakah ada error atau tidak nanti itu sistemnya nih kan. Kita kan nggak tahu itulah. Daripada misalkan kita nyesel, yaudah kita kerjakan sebaik mungkin, secepat mungkin, tapi dengan benar ya. Misalkan jam 6 kita selesai, misalkan jam 9 ya kan, itu udah normal sih, jam 9 atau jam 10 paling lambat lah jam 10 dikirim gitu kan. Intinya minimal 3 jam, maksimal 6 jam, maksimalnya 6 jam. Kemudian, bagaimana mahasiswa yang kuliah sambil kerja untuk mengikuti tes dengan jadwal yang ada? WASDE sudah dipertimbangkan dengan berbagai pihak untuk melindungi mahasiswa dari penyebaran COVID. Mahasiswa bisa mengatur waktu agar bisa mengerjakan ujian dengan baik. Ini jadi ada teman-teman yang kerja di mana khawatir bentrok dengan pekerjaannya. Kalau menurut saya teman-teman ya, misalkan teman-teman kerjanya itu pagi hari, misalkan di mall, misal ya. Mall misalkan bukanya jam 8 atau misalkan teman-teman kan berangkatnya jam 6 ya. Jam 6 dari rumah gitu kan. Itu benar-benar harus ekstra sih teman-teman gitu. Kan nggak mungkin 24 jam kan kerja di mall. Misalkan ini contoh saya di mall ya. Saya tidak mencontohkan di pabrik karena hampir mirip sih, di pabrik juga nggak ada di pabrik kerjanya 24 jam. Paling satu shift itu dari pagi jam 8 sampai jam 4 ya. Jam 8 sampai jam 4 itu kan masih ada waktu kan gitu. Jadi misalkan gini. Misalkan yang di ini aja ya, yang di mall saja. Atau misalkan di tempat kerja aja ya, di tempat kerja. Misalkan teman-teman kerja di KHTEK nih, contoh ya. Di KHTEK kan, masa di KHTEK kerjanya 24 jam? Itu kan ada shift-shiftan, shift 1, shift 2, apa shift 3 ada nggak ya di KHTEK? Saya nggak tahu nih, shift 1, shift 2, shift 3, atau shift 1, shift 2 saja. Saya nggak tahu apa. Yang jelas tidak ada, tidak mungkin menurut logika itu kerjanya 24 jam. Misalkan ya,
teman-teman kerja di KHTek shift 1 masuk, misal saya nggak tahu nih shift 1 dari jam berapa, saya hanya memisalkan saja, misal masuknya jam 8 pagi, keluar jam 4 sore, itu teman-teman bisa milih apakah mengerjakan ujiannya setelah balik dari kerjaan atau sebelum berangkat kerja. Kalau ngerjainnya sebelum berangkat kerja, maka teman-teman harus bangun misalkan pukul 3 ya. Itu menurut saya. Jadi benar-benar harus ekstra di minggu itu, di minggu-minggu ujian harus ekstra keras, teman-teman. Teman-teman bangun tidur jam 3, kerjakan itu. Masih nyantai menurut saya. Itu masih seger loh. Auranya masih seger. Jadi bangun jam 3, download sih soalnya, langsung dikerjakan sampai misalkan jam 6 gitu kan. Keselang sama sholat subuh gitu kan. Itu kan ada waktu, gitu kan? Lumayan 3 jam. Kalaupun ya lumayan 3 jam. Itu saya kira 3 jam cukuplah mengerjakan itu. Kalau misalkan kurang, jangan jam 3, jam setengah 3. Jadi benar-benar ya teman-teman harus ekstra. Tapi misalkan kalau jam segitu saya masih ngorok, kata teman-teman ya, masih tidur ya kan. Nah, teman-teman bisalah habis pulang kerja kan pukul 4 ya kan, misalkan gitu kan, pukul 4. Nah, bisa dikerjakan itu, misalkan dikerjakan kan pukul 4 masih capek ya kan, dikerjakannya nantilah, misalkan pukul habis maghrib, boleh, berarti habis maghrib di-download. Jadi pastikan teman-teman ketika mendownload itu adalah benar-benar waktu teman-teman ada, jangan sampai di-download tapi tidak dikerjakannya nanti lagi berjam-jam kemudian, itu nggak benar, itu kurang baik itu. Jadi ketika di-download langsung dikerjakan, dikarenakan waktu berjalan gitu kan, maksimal 6 jam. Jadi misalkan teman-teman ngambil setelah kerja ya kan, teman-teman ngedownloadnya setelah kerja nih, misalkan pukul habis maghrib pukul 6:30 di-download ya kan, datanya itu kerjakan langsung ya, paling keseling sama sholat isya kan, kerjakan langsung. Jadi masih ada waktu teman-teman. Jadi di pabrik itu tidak 24 jam kok ya kerja itu. Jadi misalkan pukul 6:30 malam, kerjakan langsung. Itu mudah-mudahan nanti selesainya sebelum pukul 9 malam juga sudah kelar menurut saya sih. Kalau misalkan serius mengerjakannya, langsung dikirim deh. Gitu kan? Asalkan lebih dari 3 jam dari sejak ngedownload itu. Ngedownloadnya kan jam 6:30, berarti jam berapa nih bisa dikirimnya? Mulai bisa dikirim berarti 9:30, ya kan? Karena 3 jam gitu. Karena harus melewati 3 jam. Itu menurut saya sih. Jadi untuk teman-teman yang kerja di PT atau di pabrik atau di mall, sebenarnya masih ada waktu, sangat luang. Oke, lanjut. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, melainkan harapan. Saya berharap server tidak down. Emang saya juga berharapnya begitu, teman-teman. Servernya kadang down. Soalnya kejadian juga kan kemarin kan di Tuton kan sering down, kalau apalagi pas di hari-hari akhir ya, di akhir, misalkan di malam Senin tuh ya, di malam Senin sering down ya. Jadi ini adalah PR untuk UT juga. ya terbuka saja ya. Emang ini kenyataan gitu. Jadi down itu setiap malam Senin ya kan, kalau di Tuton kemarin katanya. Ketika banyak yang akses, sebab dalam membuka e-learning itu kan seringkali mengalami gangguan, bukan hanya sekali 2 kali ya, tetapi semester sebelumnya juga. Oh gitu ya, saya belum pernah, soalnya baru sekarang sih masuk UT-nya. Jadi besar harapan saya agar saat UAS nanti sistem tidak error ketika diakses, karena mengerjakan dibarengi waktu. Terima kasih. Naskah soal ya berukuran sangat kecil. Waktu download tidak lebih dari 10 detik. Nih kayak tadi ngejawabnya ya. Ujian menggunakan aplikasi online yang harus diakses menggunakan internet. Oh ya, ini standar, ini jawabannya seperti di atas. Jadi intinya begini teman-teman, kalau misalkan saya komentari hal ini ya, ini adalah PR UT ya. Ini adalah pekerjaan rumah UT untuk bagaimana supaya servernya menjadi lebih kuat lagi. Ya, mudah-mudahan aja gitu. Lebih baik lagi servernya, gitu kan? Kondisi servernya, kualitas servernya, gitu. Itu saja sih. Itu PR UT memang. PR Universitas Terbuka untuk lebih memperkuat sistem servernya, kekuatan servernya, ya.
sehingga ketika diserbu oleh banyak orang, oleh banyak user dalam satu waktu, ke servernya tersebut tidak down karena lebih kuat servernya. Bagaimana server supaya lebih kuat? Itu urusannya dengan duit, ya. Urusannya dengan duit, teman-teman. Karena semakin server kuat, semakin besar yang harus dikeluarkan untuk biaya membeli servernya, ya kan? Untuk sewa servernya gitu. Karena kan di dalam sistem hosting itu, karena saya juga punya ya hosting, saya punya web juga di langsungviral.com. Semakin bagus kualitas servernya, bisa menampung misalkan ratusan ribuan user sekaligus yang mengakses situs kita, maka semakin mahal. Gitu dia. Ya, itu kan apa namanya? PRUT ya. Semakin bagus server, ya otomatis semakin mahal untuk sewa servernya. Contoh, itu server Google ya, atau servernya Facebook, atau servernya YouTube. Jangan tanya, itu memang rajanya internet. Kalau itu nggak bisa dibandingkan dengan universitas terbuka ya. Kalau hal itu, tapi ya semoga saja UT menjadi lebih baik lagi begitu ya. Kualitas servernya itu saja, sehingga ketika diserbu, bukan diserang ya, kesannya itu gimana gitu. Ketika diakses oleh banyak mahasiswa, dia tetap handal, tagen gitu kan, nggak down gitu. Itu benar-benar urusannya dengan duit, teman-teman, karena menyewa server itu semakin bagus server, duitnya semakin gede ya, yang harus kita keluarkan untuk sewa server itu ya. Rajanya internet seperti Google, itu lain lagi, itu diakses dalam satu waktu oleh jutaan manusia, jutaan pengguna di internet, tetap tagen ya. Ya emang itu sih perusahaan besar banget, itu rajanya internet kalau itu ya, kalau gitu. Tapi ya mudah-mudahan apa namanya, UT menjadi lebih baik lagi servernya. Nah, untuk solusinya menurut saya, kerjakan oleh teman-teman di waktu-waktu yang sekiranya teman-teman kita yang lain sedang istirahat atau sedang misalkan gimana gitu kan, itu boleh. Terus jangan mepet-mepet dikerjainnya. Misalkan dikerjainnya misalkan pukul 9 malam, itu jangan, menurut saya udah aja dari pagi ya. Dari pagi kalau bisa benar-benar dijadwalkan lah. Ketika UAS itu benar-benar bangun itu jam 3 pagi gitu. Jadi ngerjainnya ya di jam-jam segitu supaya masih lenggang suasananya. Yang lain kan masih pada tidur kebanyakannya jam segitu. Jam 3 pagi itu masih pada tidur. Jadi kita mending ngerjainnya jam segitu karena yang lain pada tidur, masih pada tidur. Gitu aja sih. Terus lanjut. Apakah BJO yang tanda tangan itu digabung sama surat pernyataan kejujuran atau dipisah satu sama lain ya? Oh gitu ya. Urutan file yang harus dikirim ke aplikasi adalah lembar cover, buku jawaban ujian, BJU, lembar surat pernyataan kejujuran akademik, dan lembar jawaban mahasiswa. Lembar pertama dan kedua harus ditandatangani mahasiswa. Semua lembar tersebut harus dijadikan satu file dengan tipe PDF. Jadi teman-teman itu yang dikirim itu adalah satu file PDF begitu ya. Jadi satu file PDF jangan dipisah-pisah, memang gitu kan tombolnya hanya satu di the.ut.ac.id itu. Jadi yang dikirim itu adalah ya udah bentuknya gabungan gitu, apa namanya, jadi satu file ya, satu file PDF kan, satu file PDF. Jadi nanti kita jangan ngomongin dulu PDF ya, kita ngomongin Word aja karena PDF itu urusan belakangan. Jadi urutannya begini teman-teman. Kita siapin lembaran Word kosong ya. Halaman 1 kita isi data cover. Lengkap itu dengan mata kuliah, nama mata kuliah, jam mata kuliah dan lain-lain kan, itu ada formatnya. Kemudian ada tanda tangan kita ya. Kemudian halaman 2-nya dengan surat pernyataan, lengkap juga diisi. Nah, halaman 3 adalah dengan jawaban kita. Jadi nanti di dalam dokumen tersebut ada 3 halaman minimal. Tapi kalau misalkan teman-teman menjawabnya banyak ya, teman-teman misalkan pandai bercerita nih ya. Teman-teman itu pandai sekali bercerita sehingga jawaban teman-teman itu 3 lembar. Maka kan nanti jadi berapa?
Jadi hiji dua, satu dua ya. Satu dua lima, berarti 5 lembar nanti isinya itu 5 lembar, karena halaman 1 adalah cover, halaman 2 adalah surat pernyataan, halaman 3, halaman 4, halaman 5 adalah jawaban teman-teman. Jadi 5 lembar yang ada di file PDF itu. Nggak apa-apa, 5 lembar juga nggak apa-apa, asal misalkan ukuran filenya tidak lebih dari 2 MB. Kalau lebih dari 2 MB itu ditolak oleh UT. Makanya pastikan, menurut saya nih ya, karena saya juga pengalaman untuk, jadi si tanda tangan itu jangan asal saklek tanda tangan saja, karena kalau tanda tangan dari hasil langsung dari kamera ya gede teman-teman, bisa sampai 4 mega. Itu diedit dulu, dikecilin ya, pikselnya dikecilin di Photoshop, dan juga bagusnya ditransparankan. Kalau teman-teman kesulitan mengenai hal bagaimana mengecilkan tanda tangan ya, pixel tanda tangan, sehingga nanti supaya ukurannya kecil dan juga mentransparankan, bisa belajar dengan saya ke WA saya saja. WA-nya kan tadi saya sebutkan ya. Dah itu. Nanti kita sama-sama belajar gitu. Saya pandu di sini, dari jarak jauh, asalkan teman-teman laptopnya ada itu, ada Photoshopnya, gitu saja sih. Sebaiknya Photoshopnya Photoshop 7 ya, yang simple saja. Jangan Photoshop yang CS yang sekarang-sekarang lah. Photoshop 7 aja yang jadul juga masih bagus ya. Yang Photoshop 7. Belum memahami benar masalah menghadapi UAS online karena baru pertama kali. Silahkan baca surat edarannya, ya kan? Udah ada surat edarannya. Gimana tahapan UAS take home exam? Mahasiswa login ke aplikasi UTACID, unduh naskah soal, kerjakan soalnya, dan unggah buku jawaban ujian BJU yang telah dilengkapi dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran yang harus ditandatangani mahasiswa. Begitu ya. Kemudian per 1 hari mahasiswa apakah bisa mengerjakan lebih dari 1 mata kuliah? Terima kasih. Ini ada teman-teman kita bertanya apakah bisa 2 mata kuliah katanya dalam sehari. Nggak bisa teman-teman. Itu sudah disetting bahwa 1 hari 1 mata kuliah, kecuali ada bentrok. Kalau bentrok berarti 2 mata kuliah dalam hari itu. Itu jawaban saya, tapi kita baca ya. Jawaban dari adminnya nih. Mahasiswa bisa mengerjakan soal lebih dari 1 bila memang memiliki ujian lebih dari 1 mata kuliah per harinya, yaitu bentrok disebutnya ya. Mahasiswa harus menyelesaikan soal yang pertama baru bisa mengerjakan soal yang kedua. Jadi secara umum teman-teman, sistem THE ini adalah 1 hari itu 1 mata kuliah. Saya sendiri itu 1 hari 1 mata kuliah. Tidak ada saya mata kuliahnya 2 dalam 1 hari tersebut ya. Kecuali kalau tidak salah itu yang semester 7 disebutnya mata kuliah bentrok ya. Mata kuliah bentrok ada kalau tidak salah semester 7 ada ya, mahasiswa teman-teman kita yang memang bentrok 1 hari ada 2 mata kuliah, sedangkan kita yang semester 1 itu rata-rata 1 hari 1 mata kuliah saja ya. Jadi kayaknya lebih simple, menurut saya itu lebih simple dan lebih enjoy untuk sistem THE ini ya. Makanya saya bilang tadi, saya itu inginnya jadi sistem THE ini diterapkan lagi nanti untuk semester-semester berikutnya gitu. Itu ingin saya sih. Karena simple. 1 hari 1 mata kuliah, ya kan? Waktunya panjang lagi. Udah gitu bisa buka buku, atau istilah kerennya itu bisa open book, ya kan? Tapi tidak boleh misalkan kita open book terus disamain benar-benar sama teksnya, komanya gitu kan dengan yang di buku atau dengan yang ada di internet. Itu benar-benar nanti dicap plagiat ya kan, langsung tidak dinilai, dikasih nilai E ya. Jadi kita harus pandai bercerita. Misalkan kita nih buka buku ya kan, buka buku belum paham nih dengan soalnya, buka buku kemudian dibaca dulu gitu kan. Di buku itu dibaca dulu oleh kita, dianalisa, dibaca. Nah udah gitu ditulis ulang dengan bahasa teman-teman sendiri. Nggak boleh misalkan langsung saklek langsung aja tulisan di buku tersebut atau tulisan di internet gitu kan. Nggak boleh lah, itu namanya bunuh diri teman-teman. Nanti dikasih nilai E loh. Jadi kita harus belajar untuk pandai bercerita ya.
menceritakan gitu kan, menceritakan apa yang dimaksud oleh buku tersebut, jangan sampai sama, intinya begitu. Jangan sampai sama si tulisan kata-katanya gitu kan. Kita harus pandai bercerita, menceritakan kembali, tapi maksudnya sama ke sana. Gitu ya. Lanjut, mau tanya kalau urutan unggah untuk UAS-nya itu BJU, surat pernyataan, lembar jawaban, apa boleh? BJU, surat pernyataan, lembar jawaban. Ya emang begitu. Mau tanya kalau emang begitu teman-teman. Tanya gini. Mohon maaf ya, ini apa namanya? Saya bicaranya supaya terkesan semangat ya teman-teman ya, bukan berarti saya sedang marah-marah. Bukan. Ya, bukan berarti saya sedang marah-marah, tapi ini supaya semangat saja ya teman-teman ya. Kebetulan saya lagi seneng ini ya, lagi seneng aja. Kalau nggak lagi seneng ya nggak bakalan mungkin saya bikin rekaman. Saya minum dulu ya sebentar. Ya kalau nggak lagi seneng mana mungkin saya bisa maksakan, bukan maksakan sih. Mana mungkin saya bisa melakukan rekaman ini kalau tidak lagi seneng. Saya lagi seneng teman-teman, gitu aja sih. Jadi mohon maaf ya, saya bukan berarti saya sedang marah-marah nih, enggak lah, bukan sedang marah-marah, tapi memang supaya semangat gitu, supaya semangat. Jadi kayak semacam tinggi ya bicaranya, tapi enggak teman-teman, enggak kok, saya sedang biasa-biasa saja, tidak sedang marah. Ini sedang semangat saja ya teman-teman ya. Santai saja. Baca. Urutan file yang harus dikirim ke aplikasi adalah lembar cover buku jawaban ujian BJU, lembar surat pernyataan kejujuran akademik. Ini ngulang-ngulang ya dijawabnya. Memang pertanyaannya kayak yang sebelumnya. Lembar pertama dan kedua harus ditandatangani mahasiswa. Lembar tersebut harus dijadikan satu file. Oke, udah. File PDF. Bagaimana jika pelaksanaan UAS server down? UT telah mempersiapkan 3 server dan 6 server cadangan. Mantap. Jadi insya Allah bagus lah ya. Jadi ternyata UT banyak servernya. Ada 3 server dan 6 server cadangan. Mudah-mudahan bisa menghandle error tersebut ya. Maaf Kak, mau tanya, jika kita tulis tangan, apakah kertas jawabannya dari mahasiswa sendiri, misalnya HVS Polio, ada kertas khusus dari UT, mohon pencerahannya soalnya dari informasi grup dengan live UT itu berbeda. Kertas untuk menulis jawaban terserah mahasiswa. Jika tulis tangan akan lebih baik menggunakan kertas bergaris Polio tersebut ya. Karena akan lebih rapih. Jawaban boleh tulis tangan dan boleh diketik. Oke. Maksud dari waktu 1.1 jam 00.00 sampai 08 apa ya? Oh ya. Kode jam ujian 1 Romawi titik 1 adalah minggu pertama, hari pertama. Oh ya. Dikarenakan yang sistem D ini adalah 2 minggu, teman-teman ya. Waktunya 2 minggu. Jadi kalau misalkan ada kode jamnya itu ada tulisan I 1 Romawi titik 1, itu 1 Romawinya itu adalah minggu pertama. Kalau misalkan tulisannya 2 Romawi berarti minggu kedua. Kemudian itu kan 1 Romawi titik 1, satunya apa? Satunya itu adalah hari pertama di minggu itu. Kalau misalkan patokan UT hari pertama adalah hari Senin, berarti 1 di sana adalah hari Senin ya. Kemudian mahasiswa bisa mengunduh mulai jam 00 sampai dengan 21. Emang. Dan mulai unggah jawaban ya. Pukul 3 sampai dengan pukul 24. Dah, itu ada ya di selebaran juga kan. Apakah jam unduh tugasnya bebas? Apakah jam unduh tugasnya bebas? Tetapi 3 jam setelah unduh tugas sudah siap untuk diupload. Alasan saya bertanya seperti ini karena saya sedang bekerja. Oke. Mahasiswa bisa mengunduh jam 00 sampai 21 dan mulai unggah dikirim lagi ke UT adalah dari jam 03 sampai 24. Mahasiswa bisa unggah jawaban paling cepat 3 jam ya setelah mengambil soal.
dan paling lambat 6 jam setelah mengambil soal. Jadi hati-hati, persis seperti tadi ya teman-teman ya. Apakah perlu mencantumkan referensi pada lembar jawaban? Iya, silahkan dicantumkan referensi jawaban jika memang mengambil dari sumber pustaka. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaannya adalah mengenai di masalah pada saat unduh dan unggah. Misalnya saya unduh soal jam 3 pagi, maka saya harus menjawabnya bisa mulai jam 6 pagi. Benar, demikian. Ya kan? Emang benar sih. Ya, jam 3 berarti jam 6 mulainya. Apakah tidak bisa langsung setelah unduh soal dan langsung dijawab kemudian diunggah? Mohon pencerahannya. Ya. Apakah tanda tangan boleh di atas kertas yang telah saya print? Maksud kami di sini tanda tangan di cover BJU dan pernyataan akademik. Mohon pencerahannya. Dijawabnya begini. Kode jam ujian. Oh, ini yang tadi ya. Yaudah, di sini aja. Mahasiswa bisa mengunduh mulai jam 00 sampai 21.00 dan mulai unggah pukul 3 sampai pukul 24. Mahasiswa bisa unggah jawaban paling cepat 3 jam dan paling lambat 6 jam. Tanda tangan boleh bersifat basah atau basah itu kita buat sendiri ya, atau menggunakan tanda tangan secara digital menempel gambar tanda tangan di tempat yang disediakan menggunakan aplikasi. Oke. Ya, seperti saya begitu. Apakah tanda tangan boleh di atas kertas yang telah saya print? Maksud kami di sini tanda tangan di cover BJO dan apakah itu udah ya, udah, itu berarti udah jawabnya. Apakah BJO surat pernyataan dan jawaban disatukan dalam satu file PDF pada saat pengumpulan? Ya, saya nggak perlu lagi ya, ini kayak tadi soal jawabannya. Apakah BJO surat pernyataan dan jawaban disatukan dalam satu file PDF saat pengumpulan? Ya, idem. Wah, banyak idemnya ya. Langsung ke sini berarti. Bolehkah menggunakan tanda tangan online menggunakan aplikasi? Sedangkan yang beredar di grup WhatsApp itu harus menggunakan tinta dan harus mendownload aplikasi scanner. Bagi yang tidak punya scan, boleh, silahkan gunakan gambar tanda tangan Anda dan tempelkan insert ke dalam kotak tanda tangan. Setelah itu diubah menjadi file PDF. Iya, begitu emang. Apakah KTPU ini juga dikumpulkan bersama lembar jawaban? Tidak, ya. Jadi KTPU itu adalah tidak dikumpulkan, tidak diikutkan, tidak disisipkan di BJU, teman-teman. KTPU itu yang lembaran KTPU ya untuk pegangan kita saja, gitu kan? Untuk pegangan kita saja, untuk pegangan teman-teman. Jadi KTPU-nya tidak diikutkan, dikirim lagi, ya. Mas mau menanyakan katanya, kalau BJO itu kita peroleh dari atau kita edit sendiri? Kalau saya kemarin sebelum muncul yang di saya bikin sendiri ya. Tapi saya akurin lagi sekarang dengan yang di paling dikit-dikit diakurinnya kan. Pokoknya disamain lagi lah dengan yang ada di tinggal dikit lagi ya, beda dikit gitu ya. Beda dikit aja. Jadi saya akurin lagi. Saya bikin dulu itu sebelum, kan munculnya belakangan sekarang nih yang formatnya itu. Nah, saya itu kan padahal kan di surat edaran sudah ada kan begini katanya format untuk cover, begini format untuk surat pernyataan. Nah, kita ngejiplak dari sana, kita mencontoh kata-kata dari sana. Maka saya membuat sendiri gitu kan. Jadi ya hampir sama jadinya. Hampir mirip lah gitu formatnya, asalkan kita kan menyesuaikan dengan format yang di edaran itu, ya kan? Kita ketik lagi di Word gitu. Ketik lagi kata-katanya sama, formatnya sama, penempatannya sama gitu kan? Karena kan yang di edaran itu bukan file Word. Yang di edaran itu adalah file Excel, file PDF, kecuali yang terakhir yang kemarin yang disebar yang oleh WT yang disebar yang di Drive Google itu ada file Word-nya ya kan, tapi saya sudah punya, tinggal diakurin sajalah dikit-dikit ya. Formatnya hampir mirip.
Kertas untuk menulis jawaban, jawabannya begini ya. Kertas untuk menulis jawaban terserah mahasiswa. Jika ditulis tangan dan akan lebih baik menggunakan kertas bergaris karena akan lebih rapi. Jawaban boleh ditulis tangan dan boleh diketik. Cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik boleh di-print terlebih dahulu dan diisi data mahasiswa agar nanti saat UAS mahasiswa tidak kehilangan waktu memproses BJU dan bisa fokus ya. Intinya begini, ini jawabannya begini. Jadi si cover dan surat pernyataan boleh dikerjakan sekarang gitu supaya nanti lebih nyantai tinggal ngerjain isinya. Gitu ya. Mohon maaf mau nanya ya, untuk pengisian BJU dan surat pernyataan itu ditulis dengan tangan ya? Karena setahu saya ada tanda tangan mahasiswa juga. Setahu saya kan lembar 1 BJU, lembar 2 surat pernyataan, lembar 3 seterusnya jawaban UAS. Kalau BJU dan surat tanda tangan tulis tangan dan ada tanda tangan mahasiswa, berarti saya harus scan hasilnya. Gini ya. Kertas untuk menulis jawaban terserah mahasiswa. Jika ditulis tangan dan akan lebih baik menggunakan kertas bergaris karena akan lebih rapi. Jawaban boleh ditulis tangan atau boleh diketik. Cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik boleh di-print terlebih dahulu. Kayak tadi ya. Apakah BJU, surat pernyataan dan jawaban dijadikan satu file PDF saat mengunggah? Ya. Sama ini ya. Dalam mulai nama surat pernyataan emang sama, ini nggak perlu di itu ya. Nggak perlu dibaca lagi teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau membacanya silahkan di pause aja videonya. Sama soalnya. Tuh sama, jawabannya sama. Ini supaya cepat aja. Nah ini nih. Apakah nanti dalam ujian dalam menjawab soal jika sudah terlanjur diunggah bisa diedit lagi jika ada kesalahan? Terima kasih. Bisa selama tidak melewati waktu 6 jam yang telah setelah unduh naskah. Jadi teman-teman ini misalkan, oh salah nih saya nih katanya, ada keliru sedikit, boleh diedit lagi asalkan sebelum mentok 6 jam gitu kan. Misalkan nih download soalnya jam 6 pagi ya kan, berarti kan maksimalnya kan sampai jam 12 siang. Nah ternyata teman-teman kan ngirimnya jam 9 nih, jam 9 ternyata jam 10 itu keingetan gitu kan, kepikiran, oh saya salah nih ngejawabnya. Boleh diedit lagi, jadi pukul 10 atau pukul 11 sampai menjelang pukul 12 boleh diedit lagi, asal jangan mentok 6 jam, itunya begitu ya. Jadi boleh diedit lagi jawaban kita. Kalau misalkan dirasa, oh saya salah nih, keliru menjawabnya begitu kan, boleh, asal jangan mentok pukul 12. Kalau misalkan tadi ngedownloadnya jam 6 pagi ya. Saya tidak dibaca yang ini, silahkan di pause aja soalnya sama nih yang ini nih ya, sama hampir mirip sih. Lanjut ya. Semester ini saya mengambil tab. Saya sudah mencetak KTPU. Setelah saya cetak tidak ada tab pada KTPU saya. Apakah saya tetap bisa mengikuti tab? Terima kasih. Jadwal tab tidak muncul di KTPU. Jadwal tab dan lokasi tab sudah tersedia di UPBJJ masing-masing. Pengumuman jadwal dan lokasi tab sebelum pelaksanaan tab silahkan cek website UPBJJ. Terima kasih. Saya kayak semacam pengumuman di mall ya. Ya begitu ya teman-teman. Masih kesulitan katanya ini untuk unggah BJU, susunan berkasnya yang benar seperti apa? Apakah benar cover BJU, surat pernyataan dan surat pernyataan kejujuran lalu jawaban? Karena saya lihat pembahasan teman-teman di grup jawaban mereka beda-beda sehingga membingungkan saya. Terima kasih. Urutan lembar yang harus dikirim ke aplikasi adalah ini yang tadi ya, nggak apa-apa diulang yang tadi ya. Lembar cover ya, lembar cover BJU, kemudian surat pernyataan kejujuran akademik dan lembar jawaban mahasiswa. Jadi 3 lembar itu, lembar pertama dan lembar kedua harus ditandatangani ya. Jadi itu di satu file kan ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Memang demikian ya.
Rencana saya mengerjakan UASD. Untuk pengerjaannya saya ketik semua dan masalah tanda tangan saya tanda tangannya ditulis pulpen. Kemudian semua saya scan pakai scanner. Bolehkah begitu? Boleh. Silahkan gunakan gambar tanda tangan dengan tanda tangan Anda dan tempelkan insert ke dalam kotak tanda tangan. Setelah itu diubah menjadi file PDF. Oke. Bagaimana mengenai pengumpulan dan download soal? Mahasiswa bisa mengunduh atau mendownload soal mulai pukul 00.00 sampai dengan 21.00 di hari itu. Mulai mengirimkannya ke UT lagi, mengirimkan jawaban ya. Mulai pukul 03 pagi sampai dengan pukul 24. Mahasiswa bisa unggah jawaban bisa mengirim jawaban ke UT. Mahasiswa bisa mengirim jawaban ke UT paling cepat 3 jam setelah soal di-download ya. Dan paling lamanya 6 jam setelah soal di-download gitu. Tanda tangan boleh bersifat basah atau menggunakan tanda tangan secara digital, menempel gambar tanda tangan kita di kertas menggunakan aplikasi atau menggunakan file Word, menggunakan Word ya. Oke. Prodi S1 PGSD pertanyaan 1. Apabila pelaksanaan D sudah dimulai dan tiba-tiba sistem error atau down, tindakan yang harus saya lakukan bagaimana? Nomor 2, untuk urutan cara pengerjaannya bagaimana? Nomor 3, tanda tangan apa boleh menggunakan aplikasi digital atau harus di-print dahulu? 1. Berdoa. 2. Mahasiswa login ke aplikasi d.ut.ac.id. Nomor unduh naskah soal. Kerjakan soalnya dan unggah jawaban paling cepat 3 jam setelah unduh naskah soal dan paling lambat 6 jam setelah unduh naskah soal. Terus pertanyaan nomor 3 tanda tangan. Boleh keduanya. Oke. Lanjut. Kapan bisa ambil ijazah? Untuk BJU kan harus sama dengan kode soal. Apa cukup pakai file yang master atau ada BJU lain setiap mata kuliah saat download soal? Kapan saja setelah ijazah selesai diproses? Oh, ini yang itu ya. BJU harus diisi dengan datanya oleh mahasiswa. Template BJU sama untuk seluruh mata kuliah kecuali ada beberapa mata kuliah yang menggunakan BJU khusus. Namun cover dan surat pernyataan kejujuran sama untuk seluruh mata kuliah. Itu kan tinggal diisi di cover dan surat pernyataan itu benar-benar harus diisi manual. Bukan manual disebutnya, diisi oleh kita berdasarkan mata kuliah ya yang dikerjakan. Beda-beda teman-teman, beda-beda dari mulai nama mata kuliah, kode mata kuliah, jam dan hari tanggal mata kuliah tersebut diujikan itu beda, tiap mata kuliah beda, makanya itu perbedaannya di sana. Tapi kalau misalkan yang dikirim UT-nya sama saja, itu karena mereka ngirim formatnya doang. Ya, ngirim formatnya doang dan kita sendiri yang ngisi ya, ngisi datanya disesuaikan dengan nama mata kuliah kita, data prodi kita, kode prodi kita, kemudian kode UPBJJ kita, nama UPBJJ kita, tanggal mata kuliah tersebut diujikan, beda-beda kan nanti ya. Kalau misalkan ada 7 berarti kita ngedit 7 kali data ya. Lanjut. Kapan bisa? Oh, ini udah ya. Lanjut nih, lumayan masih banyak ya. Wah, banyak nih. Banyak teman-teman. Yalah capek saya. Soalnya hampir mirip. Bagaimana urutan file PDF yang di Uniscope Baju? Apakah aman untuk mengunggah jawaban setelah pukul 21? Ini banyak teman-teman, ya Allah ya Karim. Banyak ini, baru halaman 5 ini capek saya. Ada 17 halaman. Gini saja ya. Dikarenakan ini kebanyakan. Pada dasarnya hampir mirip ya dengan yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman di atas ya. Jadi hampir mirip gitu. Karena itu admin juga menyortir dulu ya si pertanyaan ini, mana yang paling penting, mana yang paling
urgent diperlukan oleh mahasiswa. Jadi benar-benar yang kesininya apa ya, hampir mirip ya. Bagaimana urutan file PDF yang perlu diunggah setelah cover BJU? Apakah setelah pukul 21 atau waktu-waktu tertentu? Ini hampir mirip-mirip ya teman-teman ya. Hampir mirip nih. Hampir mirip lah. Jadi mohon maaf ya tidak saya baca full ini. Jadi pada intinya memang seperti itu. Tuh ya Allah ya Karim, banyak ini. Wah banyak. Jadi sepertinya tidak mungkin untuk dibaca ya. Atau begini saja, kalau teman-teman mau ya, teman-teman bisa pause video ini. Jadi saya akan beginikan aja. Saya akan beginikan ya. Tadi kan mulai halaman 5 nih. Soalnya banyak teman-teman ini dan pertanyaannya hampir mirip-mirip, maknanya mirip gitu. Nah, ini kan halaman 5 nih. Ya. Saya akan coba digeser dikit-dikit begini ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau teman-teman menemukan pertanyaan yang memang mewakili pertanyaan teman-teman, teman-teman bisa pause videonya gitu aja ya. Nih ini saya begini sedikit-sedikit nih. Ini halaman 5. Nah, lihat teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan yang mewakili pertanyaan teman-teman bisa di pause videonya. Nah, kan? Dah. Ya supaya cepat. Ini banyak ini sampai 17 halaman. Capek saya. Dah, lanjut. Pause aja ya. Hampir mirip soalnya teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah ada di itu, di panduan, di selebaran, di peraturan selebaran gitu. Ya gini saja, kalau misalkan ada yang diwakili, pertanyaannya diwakili oleh teman-teman, mewakili pertanyaan teman-teman, ya udah tinggal di pause saja ya. Oke ya, begitu saja ya. Tuh kan cepat kalau begini. Dah idem tuh, banyak idemnya tuh kan. Oke. Tuh kan, banyak idemnya. Jadi admin juga mengambil pertanyaan-pertanyaan yang memang mengena banget, terus diambil paling atas gitu. Ini udah kelar ya. Cepet kok, karena dicepetkan. Karena dicepetkan soalnya nanti durasinya lumayan banyak. Dah, itu file itu udah ya. Ini lampiran pelaksanaan UAS. Ini gimana ya? Coba lihat saya. Ini yang mana ya? Data yang mana begitu, Bu? Saya lupa lagi. Begini. Oh ini yang lama sih ya. Ada itu ya, ada apa namanya? Ada tanggal 9-nya ya, Rabu. Ini 9 kan sekarang tidak ada dikarenakan ada pilkada. Yaudah ini tutup saja. Ini saya yakin teman-teman juga udah punya ya. Mempunyai, tapi kalau misalkan teman-teman penasaran dan ingin tahu isinya, saya akan gulir ke bawah ya, sedikit-sedikit. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah ini informasi penting, teman-teman bisa pause videonya. Nah, ya. Bisa pause videonya, tapi saya yakin ini teman-teman juga udah dapat kok ya, udah dapat. Nah kayak gini tampilannya, kayak gini tuh kan. Mana nih? Nah ini adalah format KTPU kayak gini, teman-teman bisa pause ya, bisa pause. Ini format KTPU yang kita cetak itu. Ini sudah saya jelaskan juga ya. Pause aja kalau misalkan ingin dibaca. Ingin dibaca itunya tuh apa yang ketentuan gitu kan, karena hampir mirip-mirip dengan yang tadi dibahas di yang diskusi tadi ya. Hampir mirip-mirip teman-teman gitu, karena kalau dibaca tambah lama. Nah ini adalah untuk format buku jawaban ujian BJU kayak gini. Ada nama mahasiswa, nomor induk, tanggal lahir, kode nama mata kuliah, kode nama program studi, nama UPBJJ, hari tanggal UAS beda-beda tuh kan.
Teman-teman bisa pause, tanda tangan kita di sana. Nah, tanda tangan kita di sini nih yang di insert picture. Mudah-mudahan nanti suatu saat besok lusa saya bisa untuk praktekkan bagaimana untuk insert picture. Tapi kalau teman-teman misalkan sudah terbiasa pakai Word secara mahir, insya Allah gampang lah untuk insert picture di sana ya. Oke, lanjut. Nah, nah ini adalah ketentuannya teman-teman ya. Oh ini ketentuan ya. Ya ini surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik kayak gini formatnya ya. Tidak akan saya baca. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu isinya, tinggal di pause saja. Yakin teman-teman juga kan udah dapat yang ini, ya. Itu kan ada tanda tangannya. Keambil ya. Nah di sana ada tanda tangannya juga. Kemudian di sini ada hari. Kemudian teman-teman adanya di mana? Misalkan kalau saya kan Tasikmalaya, misalkan itu diisi tanggal mata kuliah tersebut diujikan. Misalkan mata kuliah tersebut diujikannya tanggal 6 nih ya, 6 Desember ya udah tulis. Berarti Tasikmalaya, 6 Desember 2020 begitu ya. Terus nama kita kemudian tanda tangan di insert picture. Nah, ini yang seru nih. Tata tertib peserta UAS. Kita baca ya sekilas karena ini penting dan juga seru ya. Seru menurut saya seru ya. Saya minum dulu. Ini halaman terakhir ya. Di file ini. Tata tertib peserta UASDE. Peserta UASDE diwajibkan mengunduh naskah UASDE, cover BJU, dan surat pernyataan kejujuran akademik melalui aplikasi DE pada halaman ini ya. Mengisi dan mendatangani identitas pada cover BJU dengan benar. Oke. Mengisi dan mendatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Mengunggah cover BJU, dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam setelah unduh soal dan maksimal 6 jam setelah unduh soal. Ukuran filenya maksimal 2 mega ya. Mentaati tata tertib peserta ujian UASDE. Peserta UASDE tidak diperbolehkan mengisi UASDE di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang dicantumkan di KTPU. Mengunggah BJU kurang dari 3 jam. Itu emang tidak boleh di sistemnya ya. Mengunggah BJU tidak lebih dari 6 jam. Menerima naskah dari orang lain. Saya tidak baca deh karena ini benar-benar standar ya untuk peraturan-peraturan kita. Tidak boleh pakai joki katanya. Jadi menggunakan jasa orang lain. Tolong dong punya saya kerjain dong. Kamu kan pinter. Tolong dah kerjain. Ini. Oleh saya nih 200.000 mau nggak? Kan satu mata kuliah 200.000 nggak boleh gitu ya. Itu namanya joki katanya. Itu nggak boleh. Itu namanya joki. Nggak boleh. Oke, udah halaman terakhir udah. Kalau misalkan melanggar dikasih nilai E ya. Udah. Master BJU. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini file Word ya. Coba saya cek. Kita buka Word dulu. Oh, kayak gini. Ini kayak gini teman-teman ya. Ini sebenarnya ada tabnya ngaclok ya. Kalau bahasa Sunda kayak gini. Tek. Ngaclok, agak ngaclok. Bisa dengan gini, tek. Tekan. Nah. Nah, gitu. Intinya beginilah, tapi kalau menurut saya sih ini tidak pakai titik-titik begini ya. Kalau saya tidak pakai titik-titik begini gitu. Langsung saja kalau saya sih. Langsung saja nama kita ya. Sama saja. Ini tanda tangan. Oke, tanda tangannya gini. Oke. Tuh kan ini tanda tangannya. Ini dalam kotak tanda tangannya ya. Bisa juga sih keluar kotak ini. Kalau saya agak keluar kotak ya supaya ada seninya. Nggak apa-apalah. Ini kan seni ya. Ini petunjuknya. Oke, ini apa nih? Surat pernyataan akademik. Oh, ini ya. Nah, ini formatnya begini teman-teman bisa. Teman-teman juga udah punya kan? Oke, ini kata-katanya. Oke, ini ya. Oke.
Oke teman-teman semuanya. Jadi ini adalah formatnya. Ini jawaban UASD. Oke. Hampir mirip dengan punya saya ya. Beda-beda dikit banget. No aja. Kemudian ini master klinik ya. Panduan aplikasi Oh ini ya. Master klinik ya. Saya buka deh master klinik, penasaran. Sekilas saja ya teman-teman ya. Jadi saya tidak akan full membaca, sekilas saja ya. Sekilas saja. Ini apa ya? Ya sudah, saya penasaran nih. F5 ya. Oke, ini apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan nilai maksimal pada semester ini? Mengetahui dan memahami jadwal ujian. Oke, adanya di sia.ut.ac.id. Ya, nah adanya di sana teman-teman ya. Di KTPU. Cetak KTPU-nya katanya. Cetak KTPU. Itu kan dah. Nah, ini KTPU kayak gini contohnya ya. Teman-teman bisa pause ya. Ada nama mata kuliah, ada jadwal pelajaran, ada waktu ujian. Ya, itu kata-katanya. Ya, itu adalah jadwalnya, itu yang harus yang perlu teman-teman catat adalah jadwal pengerjaannya. Waktu ujiannya abaikan saja kalau menurut saya ya. Abaikan saja dulu aja. Tapi nggak apa-apa, dipahami juga nggak apa-apa. Itu kan ini nih jadwal ujian 12, berarti ini minggu pertama, kemudian hari kedua. Ini 13 minggu pertama, hari ketiga dalam minggu itu. Ini minggu pertama, hari kelima. Ini minggu kedua, hari ke-1. Ini minggu kedua, hari ketiga. Ini minggu kedua, hari keempat. Ini minggu kedua, hari kelima. 2.5 ya. Ini adalah tanggalnya. Kita akan, nah itu mana sih? Oh, dikasih tanda gitu ya. Oh, dikasih tanda gitu. Saya belum dikasih tanda. Oh ya. Oh, dikasih tanda ya. Oh, ya dah. Oke. Persiapan, tentukan apakah jadwal akan diketik atau ditulis tangan. Persiapkan alat aplikasi pendukung scanner WFS Office. Perhatikan jaringan dan bahan pendukung BMP modul. Tata tertib, ini yang tadi. Pelaksanaan. Baca tata tertib. Mahasiswa harus mendownload sendiri secara langsung naskah soal dari aplikasi sesuai dengan mata kuliah. Mahasiswa tidak dapat mengupload BJO jawaban tanpa mengunduh naskah. Jadi ya gimana bisa menjawab ujian, naskah soalnya tidak diambil, berarti ketahuan itu itu hasil orang lain ya. Ya ada campur tangan orang lain, berarti ya otomatis harus diambil dulu soalnya. Bagaimana bisa mengerjakan ujian soalnya saja nggak diambil. Oke. Mahasiswa dapat mengerjakan soal dengan tulis tangan diketik, tetapi pada saat upload harus format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB ya. Oke. Mahasiswa mengupload jawaban dalam BJU UAS disertai surat pernyataan yang tadi ya. Lanjut. Perhatian. Jangka waktu pelaksanaan UAS setiap mata kuliah dari mulai mendownload, ini yang tadi ya. Yang tadi ya. Simulasi 1. Oh gitu ya. Udah. Oke. Berarti ini untuk simulasi kalau misalkan 2 mata kuliah ya, diatur waktunya gitu. Teman-teman bisa pause kalau misalkan ini penting. Ini 3 mata kuliah bentroknya ya dalam 1 hari. Jenis soal nah, jenis soalnya adalah esai ya teman-teman ya. Jenis soal itu adalah esai, yaitu kita nulis ya. Maksimal 4 soal. Alhamdulillah sedikit. Maksimal 4 soal untuk 1 mata kuliah. Alhamdulillah. Open book katanya. Alhamdulillah open book. Maksimal 4 soal. Saya nyiapinnya 5 soal nih kemarin. Jenis soal higher order thinking skill. HOTS. Waduh. Apa lagi ini ya? Jenis soal higher order thinking skill. HOTS. Wow. Keren.
apa namanya, benar-benar ini kita harus pandai bercerita, menceritakan apa pemahaman kita dari buku, ya. Benar-benar harus pandai bercerita. Ini apa lagi? Ya udah di pause saja kalau memang ingin lihat ya teman-teman ya. Apa implikasi jika soal berbasis HOTS, uraian proyek kasus? Temukan segera esensi soal yang harus dijawab. Mahasiswa tidak bisa menjawab soal secara textbook, jawaban full dari buku, jiplak dari buku internet. Gunakan teknik pengutipan yang baik dan parafrase. Jika harus ada teori yang diungkapkan, tuliskan daftar rujukan atau daftar pustaka dari BMP buku pendukung artikel jurnal. Tidak bisa menjiplak menyalin jawaban teman. Oke. Simulasi menjawab soal. Enggak ah. Terima kasih. Udah. Udah ya. Oh, udah. Udah. Mana lagi nih? Ini buka ya. Penasaran? Dibuka di Chrome ya. Isinya apa gitu. Wow, banyak nih 19 halaman. Wow, banyak sekali. Tampilannya ya. Oke. Saya akan sekilas saja ya teman-teman ya, karena ini hampir mirip. Nah, saya akan begini, jadi benar-benar apa namanya, tidak akan saya full dibahas. Ini akan kayak semacam saya menggulir-gulirkan halaman. Teman-teman kalau misalkan ada yang tertarik dengan materi ini, silahkan di pause videonya ya. Saya akan beginikan terus, tidak akan cepat, tapi begini, tuh kan, login masuk. Jadi tidak mendetail kayak yang materi-materi tadi ya. Jadi begini aja. Oh, ada masuk dulu ke SIA UT katanya tuh kan. Nah, kemudian ada tata tertib pas waktu masuk itu, tuh kan. Kemudian nanti itu diklik saya setuju katanya baru bisa masuk, tuh kan. Tekan tombol setuju katanya. Nanti baru bisa masuk. Kemudian nanti itu ada kayak semacam kita mengisi login ya. Loginnya itu menggunakan NIM kita dan juga menggunakan passwordnya itu tanggal lahir kita. Jadi username-nya dengan username-nya dengan NIM kita, passwordnya menggunakan tanggal lahir kita. Format tanggal lahirnya adalah day garis miring month garis miring year ya. Jadi misalkan contoh, kalau kita lahirnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka ditulis di passwordnya itu adalah 17 garis miring 08 garis miring 1945. Oke. Lanjut, kemudian ada captcha-nya kita isi saja itu untuk menunjukkan bahwa kita manusia. Kemudian jadi teman-teman kalau kurang paham ini bisa di pause videonya karena saya begini ya supaya cepat aja ya. NIM oke. Lanjut. Oke. Maka akan muncul tentang langkah-langkah. Oke, Oh, ini sebenarnya sih harus di video terpisah ya, tapi saya belum punya waktu nih. Udah gini aja ya teman-teman ya, tuh kan ada BJU-nya ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran ini tinggal di pause saja. Nah, ya. Enggak, karena ini hampir mirip dengan itu, dengan ini pelaksanaannya maksudnya ya. Itu kan, ini pelaksanaannya. Satu. Oh, ini tampilannya ya. Jadi ini tampilannya begini teman-teman nanti di itu. Jadi saya juga baru melihat-lihat ini. Tapi tidak saya baca full ya, tidak saya baca detail gitu ya. Saya juga melihat-lihat sekilas begini saja ya. Karena ini pelaksanaannya begini gitu. Tapi kalau teori-teorinya, peraturan-peraturan kan tadi sudah dibahas tadi, ya. Oke. Komplit juga ya.
Oke. Heeh. Ini saya begini karena udah capek teman-teman. Capek lah ini udah berapa menit ini ngomong. Aturan ini di dalam apa? Di dalam itu aja di di mm, di video selanjutnya ya. Logout keluar. Ya udah. Ini tanggung lah. Capek soalnya udah capek udah lama ya ini video ya. Udah begitu intinya begitu ya. Apalagi nih pelaksanaan UAS dan TAP ini yang tadi berarti sama enggak liatin. Oh ini ya, yaudah ini mah kayak tadi lah. Ini webinar, ini persis sama dengan panduan ini kalau webinar ya. Readme sudah. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah ya. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sampai capek begini. Menerangkannya ya, menyampaikannya kembali ke teman-teman. Saya akhiri, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham juga tentang apa yang dibahas tadi, teman-teman bisa komunikasi dengan saya di WhatsApp. WhatsApp-nya yang tadi saya bilang, saya akan ulangi lagi aja di sini ya. Nah, saya akan ulangi di sini aja lagi. Di sini saja ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. 08 WhatsApp saya 5353 99 4262. Oke, itu WhatsApp saya, silahkan. Jangan call ya. Chat saja teman-teman. Call biasanya saya nggak diangkat dikarenakan yang lain kan jadi gimana gitu. Jadi jangan call deh. Ini nomornya teman-teman WhatsApp saya, mohon dicatat. Siapa tahu nanti kita bisa bersua di WhatsApp. 085353 994262. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang telah menonton video ini sampai tamat. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu sangat saya harapkan. Dan terutama terus tonton video ini ya. Tonton video-video saya sampai tamat. Ya, karena saya butuh durasi. Butuh durasi teman-teman karena subscribernya alhamdulillah telah mencapai sudah 1.300 lebih subscriber, tapi waktu tontonnya masih harus berjuang keras. Jadi mohon kepada teman-teman ya, bantu saya dong lihat-lihat itu video-video saya. Ya supaya nambah jam tayang begitu maksudnya ya. Tapi ya lihat-lihat video-video yang dirasa menurut teman-teman bermanfaat begitu ya. Ya, pokoknya intinya begitu, saya itu minta teman-teman melihat video-video saya supaya jadi lumayan bertambah. Saya ini lagi ngejar jam tayang kan harus 4.000 jam tayang. Tapi saya baru sekitar 1.000 ya, 1.000 kurang sedikit, 1.000 jam tayang. Jadi masih ada 3.000 lagi jam tayang yang harus saya kumpulkan. Jadi teman-teman tolong ya bantu ya. Dilihat-lihat video-video saya gitu kan supaya nambah jam tayang. Ya demikian teman-teman ya, terima kasih ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.